LOTD TV akan bagi-bagi satu buah mesin jahit untuk satu orang pemenang setiap bulannya. Syaratnya apa aja? Gampang banget. Kalian tinggal subscribe YouTube channel LOTD TV dan kalian nonton videonya serta kalian komentar alamat Instagram kalian serta alasan kenapa kalian ingin mendapatkan mesin jahit ini. Oke? Dan ingat, karena kita akan hubungin pemenangnya melalui DM Instagram, jadi Instagram kalian nggak boleh di private ya. Oke? Dan syarat selanjutnya kalian follow Instagram LOTD dan LOTD TV serta kalian follow TikTok LOTD TV. Oke, kayak gitu aja syaratnya, gampang banget kan? Kita tunggu siapa yang komentar dan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Hey, welcome back to LOTD TV. Kali ini Nona mau bikin tutorial gaun. Jadi di LOTD TV ini Nona kasih tahu dulu, nanti akan ada fashion, beauty, and lifestyle. Nah, ini bagian fashionnya. Nona mau berbagi pola dan cara jahit yang gampang banget menurut Nona. Sebenarnya banyak yang jago-jago banget menjahit ya di luar sana gitu. Udah banyak banget tutorial, tapi Nona mau bikin ini biar lebih gampang aja, karena Nona juga baru beberapa tahun bisa menjahit, jadi Nona pelajari, oh ini yang lebih paling gampang menurut Nona ya. Semoga kalian juga bisa terbantu kali aja kalian mau lihat pola-pola atau mau lihat cara jahit yang gampang gitu. Nah, untuk pemula, nah ini ada bahan jacquard. Ini Nona mau bikin gaun seperti yang Nona bikin ini. Salah satu klien dan merangkap temen Nona yang di Paris. Nanti Nona kasih lihat juga fotonya, kali aja dia udah foto atau dia udah video. Kalau belum, nanti Nona kasih lihat foto yang ada di gaun yang ada di sini dulu gitu. Nah, ini jadi bahannya tergantung tinggi orang ya. Kalau Nona mau bikin baby doll kayak gini, nah mirip-mirip ini, cuman dia lebih panjang sampai di bawah gaunnya. Tergantung tinggi orang, jadi kita pakai bahannya berapa meter. Kalau Nona, nah ini buat Nona mau bikin, jadi butuh kain sekitar 4 meter untuk luaran bahan jacquard, untuk dalamnya bahan satin biasa aja gitu. Ini kita pakai bahan jacquard 4 meter untuk luaran. Kemudian kita pakai bahan satin untuk dalaman 4 meter juga. Untuk pitanya di sini Nona nggak pakai pita kali ini, Nona pakainya gold chain. Nah, ini yang terbesar, gold chain terbesar yang bisa Nona dapat gitu ya. Sebenarnya maunya yang lebih besar lagi, ada tuh yang lebih besar banget, tapi kita harus import dulu, which is well, nanti kali aja ya kalau misalnya udah import, mungkin udah bisa bikin tutorial dengan gold chain yang lebih besar itu. Nah, kalau untuk sementara nih belinya di Indonesia aja, adanya kayak gini nih. Ini nih sekitar berapa ya, pokoknya semeternya itu berapa puluh ribu gitu. Oke, kita langsung gunting bahannya aja kali ya, biar waktunya lebih singkat gitu. Oke. Nah, ini gaun ini Nona bikinnya cuman terdiri dari 2 pola. Jadi pola gaunnya, karena baby doll, jadi dari sini potongannya di sini ya, bukan di pinggang. Ini terus dia model setengah lingkaran seperti pola nanti yang ada Nona kasih lihat, setengah lingkaran. Terus dari sini terus Nona bikinin lengannya tuh dari sini nih, nyambung sama bukan rendas sih, bahan terbuat dari bahan juga, nyambung dari depan sini ke tangan sampai ke belakang. Oke, kita langsung gunting polanya. Nah, ini untuk bagian bawah gaun, karena Nona bikinnya yang baby doll dari sini, jadi kita nggak perlu bagian atasannya. Jadi dia dari atas, dari dada sini udah bagian bawahnya dari sini gitu. Nah, oke.
Ini kita lipat dulu, kainnya dilipat dua kayak gini, jadi biar gampang dia akan bentuknya kayak seperempat lingkaran gitu. Nah ini jadinya aslinya tuh jadi kayak setengah lingkaran gitu, ya kan? Sekarang kita langsung gunting. Kenapa kita lipat? Biar dia nggak makan tempat atau nggak makan space, jadi lebih gampang karena kan ukurannya juga akan sama kiri dan kanan. Make sure kalau gunting kain itu jangan dipakai buat gunting kertas atau dan lain-lain karena dia akan tumpul gitu. Jadi kalau gunting kain aja. Nah, ini sebenarnya ini ada lingkaran juga. Ini kan untuk lingkaran bawahnya. Ini lingkaran di dada yang baby dollnya. Cuman jangan digunting dulu biar kita gampang. Jadi nggak perlu diukur lagi kalau untuk bawah bagian dalamnya. Jadi tinggal ditimpa aja kayak gini terus digunting kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya setelah habis kita gunting, ini kainnya sebentar. Karena di baby doll jadi dia nggak ada bawahan, nggak ada atasan, jadi dia langsung dari dada sini ya. Nah ini bagian kain luar dan kain dalamnya kita ketemuin yang bagian bagus-bagusnya nih. Jadi ini gambarnya, and then ini bagusnya kita ketemuin. Terus kita akan jahit sepanjang setengah lingkaran luar gitu ya. Itu untuk bagian bawahnya. Tapi di setiap ujungnya sini kita kasih jangan kita jahit sampai ke ujungnya sini. Jadi kita kasih, kalau Nona biasanya 1 inci itu buat nyambungin kainnya nanti gitu ya. Kayak gini. Ini pinggiran lingkaran, setengah lingkaran luar, bagian bawah yang lingkaran gedenya gitu. Oke, ayo kita langsung jahit aja. Nah, sekarang kita jahit. Nah, jadi kita jahit semua lingkaran yang paling luarnya, lingkaran bawah ini ya, untuk bawah gaun. Bedanya pakai industrial mesin sama yang portable tuh, kalau yang portable tuh dia kayak kalau kita pakai terlalu cepat kadang-kadang benangnya suka kayak kekocok di dalam gitu kan, terus kecepatannya tuh nggak bisa disetting dia, jadi kayak gitu aja. Kalau ini bisa disetting gitu, bisa lebih cepat, terus kokoh aja, dia nggak berat-berat karena mejanya berat hampir 60 kilo gitu, jadi kayak kokoh dan mempercepat pekerjaan gitu ya kan. Nah oke, ini kita udah jahit bagian bawah. Sekarang yang tadi kita jahit adalah bagian bawah lingkaran besarnya. Terus yang akan kita lakuin sekarang adalah kita akan jahit dari bawah sampai ke batas zipper. Bisa kelihatan ya. Nah, ini atasnya. Kita lipat dulu biar kelihatan. Nah, ini. Yang ini baby doll di sini. Nih, kita akan jahit dari bawah ke atas batas tempat masang zippernya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian luar kain ya.
kita akan satuin seperti ini. Ini bagian atas, ini bagian bawah ya. Jadi kita akan ketemuin bagian bagusnya nih, kain yang bagusnya, kain yang di bagian luar kita akan ketemuin kayak gini. Nah, seperti ini kita akan jahit dari bagian bawah gaun sampai ke batas zipper atau resleting gitu ya, ini atasnya ya. Begitu juga bagian bawah, bagian dalam. Nanti kita akan jahit seperti itu. Oke, sekarang kita mau sambung. Nah, tadi kan setengah lingkaran, pinggirannya ini kita mau sambung. Ini dari bagian bawah gaun ini sampai ke batas zipper gitu ya. Oh ya, tadi Nona nggak jadi ambil 1 inch, tapi ambilnya 1,5 inch biar aman buat ininya, buat pinggiran dalamnya gitu, karena kita akan obras nanti, jadi biar masih ada sisa tempat buat ngobrasnya gitu. Oke, kita jahit. Oh ya, untuk banyak yang DM ya, nanyain kalau giveaway mesin jahitnya itu beneran nggak? Beneran ya, nggak mungkin kita bohong atau ngomong doang gitu. Tapi Nona bilang kan, seperti dijelasin di awal tuh ada syaratnya, kalian bisa ikutin syaratnya, kalian bisa follow Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube-nya biar kalian dapat infonya tuh cepet gitu ya kan. Karena Nona nggak punya waktu buat balas DM satu persatu gitu, bukannya sombong, tapi memang nggak punya waktu sama sekali gitu. Jadi jahitan gaun tuh ada banyak, nggak semua gaun di videoin, karena kalau yang buat klien itu nggak di videoin karena mereka kan bayar, jadi nggak bisa kita sembarang, kita harus hargai privacy gitu. Oke.
Oke, nah kita balik. Ini kita sama, kita jahit dari bagian bawah gaun sampai ke batas zipper, tapi ini untuk bagian dalamannya ya, untuk kain dalamannya gitu. Nah, kalau jahit bahan Jacquard tuh karena dia bahannya agak kaku, jadi tuh gampang banget gitu ya. Kalau misalnya jahit bahan satin kayak gini, apalagi satin yang tipis, kalau yang ini kan beda nih, ini tuh tebel banget, jadi dia kayak gampang banget jahitnya. Kalau yang satin kayak gini tuh agak susah, jadi harus bener-bener teliti biar dia nggak mengkerut. Nah, kalau misalnya mengkerut, biasanya kalau yang waktu Nona baru belajar menjahit itu biasanya Nona lapisin pakai kertas, jadi dia rapih gitu. Nah, kalau sekarang udah agak biasa, jadi nggak perlu kertas lagi, jadi langsung aja dijahit bahannya gitu. Nah, ini dia kayak gini nih bahannya nih. Karena untuk dalaman jadi kita pakai yang murah-murah aja, ini 30.000 aja dia semeter. Kalau yang Jacquard tadi itu, yang ini untuk luarnya 385.000 per meter apa 285.000 per meter gitu. Itu belinya udah lama banget. Ini bagian dalamannya tadi yang udah kita satuin, kita akan obras sepanjang ini, jangan disatuin, diobras satu-satu. Begitu juga yang udah kita satuin untuk bagian luarnya, kita obras pinggirnya satu-satu gitu ya. Sekarang kita akan obras bagian bawah, paling bawah, lingkaran bawah gaun ya. Tadi kan udah disatuin nih bagian luar, bagian dalam kain. Nah, tapi ini masih terbalik ya, ini akan ada di bagian dalam gaun nanti. Jadi Nona tuh kalau bikin gaun pasti dalaman sama luarannya tuh nyambung gitu, jadi nggak terpisah gitu ya. Nanti Nona kasih lihat kalau udah selesai diobras. Oke? Nah, sekarang kita akan, setelah tadi yang sambungan di belakangnya itu diobras satu persatu, terus bagian bawahnya juga, bagian bawah gaun yang udah disambungin juga diobras satu persatu. Sekarang kita akan obras bagian atas gaun. Jadi karena baby doll, jadi dia di sini ya, nggak ada batasan pinggangnya atau nggak ada atasan atau apa gitu, jadi cuma langsung dari sini. Ini sangat gampang banget jahitnya. Oke, ini bagian dadanya ya, di pinggiran sini kita obras dulu biar dia rapih, karena kan kayak gini, walaupun bahannya bagus dan mahal, tapi kalau misalnya udah digunting tuh kadang-kadang dia kayak gini-gini nih, ada benangnya yang kemana-mana. Jadi kita amanin dulu dengan cara mengobras pinggirannya. Oke. Nah, ini gaunnya kita balik.
kan yang kelihatan sama-sama bagian dalamnya. Ini trickiest partnya. Jadi kalau kita menjahit itu, jadi bukan sekedar menjahit, nanti ada bagian harus menyetrika gitu. Nah ini di bawahnya harus disetrika biar dia rapi. Kita setrika dulu kali ya. Setrikaan di mana ya? Sebentar, tuh kameranya di situ aja ya. Nah, jadi bagian bawah, lingkaran bawah gaun tuh kayak gini udah disambung. Nah kalau Nona tuh bikin gaun tuh pasti selalu kayak gitu. Ini ya bagian bawahnya disambung, jadi furingnya di dalam sama bagian luar tuh nyambung gitu. Jadi dia nggak bagian luarnya kemana, bagian dalamnya kemana. Jadi tuh seperti itu. Kalau Nona bikin gaun pasti disambung kayak gini. Ini dalamannya, ini luarnya ya. Oke, ini kita setrika dulu. Dan memang harus disetrika. Dan untuk bahan jacquard yang kayak gini nih, ini bener-bener sangat harus, walaupun dia mahal, nggak boleh disetrika langsung. Either way, mau disetrika dilapisin pakai kain lagi, atau kita setrika dari bagian dalamnya sini. Dan ini setrikanya juga tricky ya, nggak bisa terlalu panas. Sekarang kita setrika bagian bawah gaunnya. Setrikaannya bener-bener nggak boleh terlalu panas karena satinnya tipis untuk dalamannya kali ini, dan harus disetrika di bagian satinnya. Soalnya kalau jacquardnya ini dia nggak boleh langsung disetrika gitu. Jadi bisa meleleh. Tintanya akan meleleh dan akan merusak. Gambar gaunnya. Nah sekarang kita akan pasang zipper di bagian belakang. Nah ini karena kita mengukurnya kegedean, jadi banyak kain yang ini nanti bisa dibuang, dikecilin, atau bisa jadi biarin aja, siapa tahu suatu waktu kita naik berat badan jadi masih bisa digedein gitu. Sekarang tinggal kita jahit, jadi nanti posisinya seperti ini nih. Oke, nggak kelihatan kan? Terus nanti di sebelah sini tuh jahitnya kayak gini, langsung kita jahit aja. Nah sekarang kita jahit zippernya. Ini kenapa kayak gini, karena ternyata pas dijahit agak kebesaran, jadi biarin aja kayak gini. Ini bisa diobras lagi, terus ininya kebuang, bisa juga dibiarin, siapa tahu satu waktu badannya agak sedikit mengembang, jadi masih bisa digedein gaunnya gitu ya. Ini kenapa lebih luas di sininya, biar dia bisa diginiin, bisa kalau misalnya kepanjangan bisa dilipat kayak gini, karena ini kan nggak kelihatan. Kalau Nona jahitnya tuh pasti selalu ada di dalam nih bagian-bagian kayak gini. Oke.
Nah, ini kita jahit pakai sepatu yang kayak gini dulu. Nanti baru yang penting udah dia udah nggak bisa bergerak lagi, baru kita pakai sepatu yang buat pasang zipper. Jadi biar lebih rapat gitu jahitannya di sini. Nah, sekarang kita jahit lingkaran luar dari layer gaun, layer sekaligus lengan gaun. Nah, selanjutnya kita akan jahit layernya sekaligus tangannya. Nih, jadi seperti ini posisinya untuk dijahit ke gaun. Nih, jadi nanti posisinya kayak gini nih. Oke. Oke, next sekarang kita akan jahit layer atas ke gaunnya. Kalau tadi kita jahit layernya ke bagian belakang gaun, sekarang kita jahit layer ke bagian dada atau bagian depan gaun. Nah, ini tinggal kita pasang, gold chain. Harusnya maunya lebih besar ya, cuman available-nya di Indonesia kayak gini doang. Nah, kalau mau yang lebih besar banget tuh kita harus import, which is nanti aja.
tinggal lengannya yang mau di lipit-lipit kayak gini. Kini ku sadari rasa ini cinta, namun tak sanggup aku ungkapkan. Debar jantungku tak menentu saat ku bertemu dirimu. Berharap semua seperti ini. Ini tinggal dijahit ke depan sini, terus ini posisi belum disetrika ya. Ini tinggal dibuat lengannya ya. Lengannya nanti tinggal dilipat kayak gini, terus dijahit. Nah, yang depannya ada layer gini biar lebih imut, biar lebih lucu gitu. Nah, ini kayak gini. Belakangnya seperti ini. Ini belum disetrika ya, jadi belum terlalu terlihat rapih gitu. Hingga pagi